Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan belajar tentang IPS tentang masih di bab 1 tentang interaksi keruangan di benua-benua di dunia. Baik, sebelum kita mulai pada inti pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya teman-teman semua, saya sekarang akan share materinya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dinamika kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Sebelum kita masuk pada inti pelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Anda dapat menjelaskan dinamika penduduk benua Asia dengan baik. Kemudian yang kedua, Anda dapat menjelaskan dinamika penduduk benua Amerika. Yang ketiga, menjelaskan dinamika penduduk benua Eropa. Yang keempat, menjelaskan dinamika penduduk benua Afrika. Dan yang terakhir adalah menjelaskan dinamika penduduk benua Australia. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari dinamika penduduk benua-benua di dunia. Nah, kita perhatikan dulu ini, apa sih yang dimaksud dengan dinamika? Nah, kira-kira siapa yang terpikir nih di dalam bayangan teman-teman dari apa yang dimaksud dengan dinamika? Ya, dinamika itu maksudnya selalu berubah, ya, bergerak. Nah, itu yang dimaksud dengan dinamika. Sama dengan kita ini, ya, atau dengan teman-teman semua yang dulunya teman-teman masih bayi, ya, masih di dalam kandungan, kemudian menjadi bayi, misalnya seperti itu, kemudian menjadi kanak-kanak, ya, kemudian menjadi besar lagi, ya, menjadi dewasa, remaja, dan seterusnya, sekarang menjadi seorang pemuda, kemudian orang tua, dan seterusnya. Nah, itulah dinamika, perubahan, selalu berubah, dinamis, ya. Kita selalu bergerak istilahnya dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari kondisi yang satu dengan kondisi yang lain, bergerak, mobilitas, ya, mobilitas kita selalu berubah. Nah, itu yang dimaksud dengan dinamika. Nah, atau dinamika adalah tenaga kekuatan selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan, ya. Nah, kita bisa melihat nih jumlah penduduk benua, ya, jumlah penduduk benua-benua di dunia. Nah, kemarin saya sudah jelaskan, ada yang mengatakan bahwa benua itu banyaknya 6, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa benua itu banyaknya 5, ya. Dan termasuk di situ adalah Amerika, ya, Amerika. Nah, kita bisa melihat ini dari benua-benua ini, ya, jumlah penduduknya, dan yang terbesar adalah penduduk Asia, ya. Ini persentasinya, kemudian Eropa, Afrika, Amerika. Dan Australia, ya. Nah, dari penjelasan ini kita bisa melihat, ya,
dinamika penduduk benua-benua di dunia. Yang pertama kita bisa melihat benua Asia. Nah, dinamika penduduk benua Asia. Nah, kita bisa melihat pertumbuhan dan jumlah penduduknya. Nah, semakin bertambah populasi penduduk ya di dunia atau bahkan secara khusus di benua Asia ini, maka semakin meningkat juga kebutuhan dari manusia itu sendiri. Ya. Semakin meningkat kebutuhannya, keinginannya, kemauannya, ya. Sekarang teman-teman punya HP, besok ingin dibelikan motor, sudah punya motor, mau beli mobil, sudah punya mobil, pengen yang ini, pengen yang itu. Itulah selalu keinginan manusia itu akan selalu ada sepanjang dia masih hidup di dunia. Nah, begitupun ya di dalam Al-Qur'an pun disebutkan keinginan manusia itu sampai dia meninggal dunia baru kemauannya itu akan hilang. Nah, itu kita bisa melihat di situ ya. Dan makanya dari dinamika penduduk benua ini ya kita bisa melihat nih penduduk yang kita lihat ya, dinamika penduduk ya, selalu berubah nih, penduduknya ini. Sekarang ada yang lahir ya, ada yang meninggal, lahir lagi, ada yang meninggal, ada yang lahir lagi, ada yang meninggal, begitu terus ya. Dan bahkan ada juga yang biasanya nih negara-negara yang atau sebagian besar orang, sebagian kecil orang, kadang ada sebuah konsep di dalam ilmu sosial yang namanya free children, ya free children. Ya, artinya dia tidak ingin mempunyai anak dalam 1 tahun 2 tahun. Dia istilahnya ada program dari dalam dirinya. Begitu dia menikah, misalnya, begitu dia menikah, lalu tidak ingin punya anak dulu, ya menunggu dulu, nanti pengen punya anak. Nah itu free children. Ada yang seperti itu, ya orang-orang yang seperti itu. Bahkan kalau di agama kita kan kita dianjurkan kalau sudah menikah, ya kalau sudah menikah. Nah, bahkan dalam penelitian juga itu terdapat ternyata di semakin banyak perempuan itu melahirkan, maka dia akan sehat ya. Semakin banyak perempuan yang semakin banyak anaknya atau semakin sering dia melahirkan seperti itu, maka itu tanda wanita itu sehat ya, tanda wanita itu sehat. Kita tidak dibatasi oleh agama kita dengan banyaknya anak. Ya mungkin dalam program-program pemerintah barangkali yang mengatakan bahwa 2 anak itu lebih baik. Tidak sebenarnya. Ya, bahkan lebih banyak anak itu dari yang dilahirkan oleh seorang perempuan, maka perempuan itu, wanita itu, ya, seorang ibu itu, maka dia sehat. Ya. Ya. Itu tanda rahimnya sehat. Nah itu pertumbuhan yang bisa kita lihat. Lalu kita juga bisa melihat setiap per tahunnya itu, ya setiap per tahunnya pertumbuhan dan jumlah penduduk di benua Asia itu bisa mencapai 0,89%, ya 0,89% ini pada tahun 2019 tidak keliru ya. Tapi itulah kembali kepada manusia itu sendiri lagi, ya apakah ingin menumbuhkan seorang anak istilahnya seperti itu, ya, berkembang biak, bertumbuh,
Nah, apakah manusia itu mau seperti itu kan? Kalau tidak mau misalnya kan, tidak mungkin akan mencapai 0,89%. Bahkan mungkin lebih kecil dari hal ini, dari angka ini. Nah, berapa sekitar ini dalam per tahun 0,8% ini ya sekitar 39 juta ya, 673.978 jiwa. Itu dalam 1 tahun ya, per tahunnya segini. Itulah makanya penduduk benua yang terpadat itu adalah yang terpadat yaitu benua Asia. Ya, kita bisa lihat di sini. Lalu kemudian kita bisa melihat ini benua itu dibagi menjadi 5 bagian. Pertama Asia Selatan. Bisa dilihat juga jumlah populasi atau jiwa yang berada di Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Tengah. Nah, saking banyaknya, ya mungkin ya, dengan banyaknya populasi ini, ya barangkali tujuan kita adalah pertama karena kita makhluk sosial yang tidak pasti, yang pasti akan membutuhkan orang lain. Dari sekian banyak orang ini, sekian banyak jiwa, masa tidak ada di antara mereka yang akan membantu kita? Tidak mungkin kan? Pasti ada orang yang akan membantu kita. Nah, ini jumlah totalnya, sekitar berapa ini? Ya 4.451.054.775 jiwa. Ya. Nah, itu pada tahun 2020 ini. Ya, ini baru 2020 ya. Belum nanti 2021. Nah, karena biasanya dihitung per tahunnya ya. Berapa persen per tahunnya. Nah, lalu kemudian kita bisa melihat juga kondisi sosial dan ekonomi penduduk benua Asia. Di sini kita bisa melihat sektor pertanian ya yang ada di benua Asia ini. Ya, ada yang pertanian tambang minyak, tambang emas, ya, minyak bumi terutama di Arab Saudi. Ya. Kemudian yang lainnya, ya ini pertambangan. Ya, pertambangan minyak bumi ya, pertambangan sektor pertambangan itu minyak bumi yang ada di Arab Saudi. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah kita bisa melihat dinamika penduduk benua Amerika. Tumbuhan dan jumlah penduduk kita bisa melihat di sini per tahunnya. Ini benua Amerika Utara ya. Dari benua Amerika itu ada Amerika Utara, Amerika Tengah, Karibia, Amerika Selatan atau Amerika Latin ya. Ini kita bisa melihat populasinya nih. Nah, sedikit ya. Dibandingkan dengan Asia. Asia itu yang terbesar. Kawasan atau luasnya yang paling besar, kemudian populasi jiwanya juga besar. Kita bisa melihat di sini kondisi sosial dan ekonomi penduduk benua Amerika. Ya, kalau di benua Asia tadi juga terdapat banyak beragam agama ya, Islam, Kristen, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Juga seperti ini ya, yang ada di Amerika, ya benua Amerika, Kristen, Protestan. Nah, kemudian kita bisa melihat ekonominya. Nah, dari sini dia mendapatkan perekonomian ya penduduk benua Amerika. Ini saya kurang tahu nih berapa persen ya atau berapa yang ia dapatkan dalam 1 tahun. Kita
belum melihatnya secara jelas ya. Kemudian teknologi-teknologi yang dia lakukan juga, yang dia buat, misalnya yang dia sebagai produksinya luar biasa. Ini dia bisa buat dari angkatan udara, kalau tidak keliru ya, yang membuat mobil terbang, itu dari angkatan udara, membuat teknologi seperti ini. Nah, kita ini sebagai, jangan sampai kita sebagai umat Islam juga jangan sampai kita kalah ya dengan dalam kondisi hal ini misalnya. Ya, nanti mungkin barangkali kita tidak mengetahui ini. Adik-adik yang cenderung istilahnya, yang ataupun ahli dalam bidang teknologi, ya, silahkan dikembangkan ilmunya. Kemudian ahli dalam bidang pendidikan, mungkin ahli dalam bidang ekonomi, ya, usaha dan sebagainya. Itu akan menjadi nilai terbesar kita, menjadi pengalaman kita nantinya di kedepannya. Dan itu tujuan kita adalah ilmu yang kita dapatkan, ya tidak lain kita amalkan. Kemudian kita mengabdi kepada masyarakat. Misal warga masyarakat kita membutuhkan ini, ya kita bantu, ya, dan seterusnya. Nah, itu barangkali baru hanya 2 yang dapat saya sampaikan. Ada 2 benua ya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Selebihnya nanti adik-adik bisa membaca, teman-teman bisa membaca di buku LKS yang telah diberikan. Kita cukupkan materi kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.